BMW paling jelek range-nya 400 kilo, Mas. Paling sedikit. Dan itu line up-nya BMW listrik. Udah hitungannya kayaknya udah Jakarta termasuk Semarang tinggi. kali ya. Iya. Kebayang kan 400 kilo, Mas. Kalau mau muter-muter di Jakarta itu Ya, seminggu ngecas. bosen wis ya. Gimana nih BMW mematahkan konsepsi bahwa mobil Eropa itu nanti resale value-nya ya jelek gitu atau berantakan gitu. Itu bener banget, Mas. Di Indonesia tuh, Mas, belum beli mikir jual, Mas. Nah, itu. Nah, itu. Kita impornya nggak cuma mobilnya, tapi semua spare part yang impor juga Astra. Halo, selamat pagi Sobat Full Tank. Oh, pagi. Pagi. Selamat datang di episode terbaru Bincang-Bincang Mobil. Saya Hafiz. Saya Ivan. Nah, kali ini kita spesial, kita kedatangan tamu dari BMW Astra. Dan kebetulan lagi kita lagi pakai mobilnya BMW i5. Mungkin boleh dikenalin. Saya Teguh Widodo, Operation Manager di BMW Astra. Halo, saya Marta, Marketing Department Head dari BMW Astra. Wah, dan kali ini kita lagi ngebahas soal BMW Astra. Kenapa kita ngebahas BMW Astra? Sebenarnya lebih ngebahas BMW itu sendiri. Kurang lebih 2-3 tahun terakhir, kayaknya 2 tahun terakhir ini angka penjualannya tuh ini loh, salah satu yang tertinggi, bahkan ngalahin teman-temannya yang di Jerman dan juga di Jepang. Nah, salah satu dealer yang mungkin paling besar ya untuk BMW di Indonesia ini adalah BMW Astra. Apalagi kalau BMW Astra sebenarnya kalau dilihat ya, itu sejarahnya lumayan panjang sebetulnya ya. Dari tahun 70-an mungkin nih. Nah, kira-kira ini nih, kalau BMW Astra ini sejarahnya gimana ya? Mungkin bisa tanya Pak Teguh dulu kali ya. Ya bener sih, kita udah cukup lama lah ya kalau BMW Astra ini. Kebetulan memang kita ini kalau BMW Astra mulai dari import, terus perakitan untuk yang dirakit di sini ya, termasuk yang build up-nya itu juga Astra, termasuk yang menjual itu juga Astra, yang benerin juga Astra, ya kan? Semua di Astra Semua dong dari ya. Astra. Jadi memang dari kalau bicara bisnis BMW di Indonesia memang dari hulu ke hilirnya memang Astra semua yang megang gitu. Dari sekarang pun juga ini ya, tidak hanya sekedar jadi dealer juga, tapi Betul. juga tadi merakit juga menggunakan Merakit, fasilitas betul, keluarga ya. Astra ya kan. Ya, Betul. gitu. Semua dalam keluarga Astra sendiri. Memang ada perubahan bisnis model. Dari kalau dulu sejak masuk di tahun tadi Mas bilang tahun 70-an, memang di tahun 2001 tepatnya ya, tahun 2001 itu untuk distributornya yang awalnya juga BMW Astra sebagai distributor tunggalnya di Indonesia ya. Tapi 2001 posisi distributornya diambil alih oleh BMW Jerman langsung yang bikin perusahaan di Indonesia. Namanya BMW Indonesia. Jadi sampai hari ini memang kalau bisnisnya jadi kepecah. Astra untuk import, ngerakit, habis itu setelah selesai dirakit dan yang import penuh, setelah beres sampai diserahkan ke PT BMW Indonesia. Dari PT BMW Indonesia baru balik lagi karena PT BMW Indonesia izin usahanya hanya distribusi saja. Untuk penjualan langsung ketemu pelanggan kembali lagi ke Astra, salah satunya sebagai dealer. Gitu. Dan sorry, kita impornya nggak cuma mobilnya, tapi semua spare part yang impor juga Astra. Oke, berarti after sales itu spare part semua yang mengimpor Semua, Astra. betul. Termasuk lifestyle, aksesoris, jadi kayak kaos-kaos BMW kayak gitu, topi BMW yang impor juga Astra. Semuanya sama Gitu. Astra nih. Semuanya Semuanya Astra. Benar-benar ini ya. Nah, mungkin bisa ini ya, kalau BMW Astra itu total di Indonesia ada berapa dealer kira-kira? Atau mungkin Mbak Marta bisa menjawab mungkin? Kalau tadi Mas Hafiz bilang yang terbesar terluas ya Pak Teguh ya? Terbesar dan luas, nah itu Wah. artinya
jangkauannya atau- sebesar apa nih? Nah, ini ngomong dulu di Pulau Jawa dulu ya. Di Pulau Jawa itu kita ada di Jakarta sendiri, ada di Cilandak, ada di Serpong, ada di Pluit, ada di Sunter. Gitu ya. Itu udah 5 sendiri ya kayaknya. 4 nih. Empat. Sebentar, baru Jakarta, ini baru Baru Jakarta Jakarta Banten ya. nih. Bentar, sabar. Terus Banyak kita ya. ke Jawa Timur ya. Jawa Timur itu ada di Surabaya dan juga di Malang. Lalu untuk ke Jawa Tengahnya kita ada di Semarang dan ada juga pop-up store gitu ya di Solo dan juga ada after sales service juga di Jogja. Oke. Udah Pulau Jawa nih. Selanjutnya kita ke Bali. Pokoknya area Bali itu BMW Astra lah. Kalau butuh sesuatu soal BMW yang relate ke BMW bisa minta tolong sama BMW Astra di Bali. Begitu juga ada di Makassar gitu ya. Jadi kalau masalah cakupan nih sebenarnya luas banget gitu ya. Dan Indonesia Timur pun kita bisa jangkau gitu dari Makassar ya Pak ya. Aman ya Pak sebenarnya Pak ya. Betul. Kalau saya Papua. Oh iya, bahkan pernah kita Oh, ada pernah juga sampai Papua, Papua. Wah. benar. Jadi nggak usah takut sih kalau misal di daerah Anda pun belum ada secara fisik ya dealer BMW Astra, tapi kita tetap bisa bantu gitu loh. Oke, Gitu. karena memang ya tadi ya terluas terbesar. cakupannya dan juga after sales ini tidak hanya sekedar ya saya fungsi sebagai dealer ya, tapi juga yang mengimpor spare parts segala macam. Jadi udah pasti aman nih ya. Aman. Ya. Nah ini nih Mbak Marta, tadi kan ada cerita ya pergeseran dari awalnya Asa sempat jadi APM, sekarang jadi ke dealer. Ya. Terus juga tadi Om Hafiz bilang kalau BMW secara overall nih sudah menjadi market leader boleh dibilangnya. Nah kira-kira berpengaruh gak sih ke tipe-tipe pembeli BMW itu? Apakah sekarang nih mungkin lebih mudah karena BMW kan biasanya identik Iya. anak muda nih, Iya. atau malah sebenarnya juga tidak ini ya, tetap rata atau malah banyak dari kaum usia tertentu gitu. Mungkin kira-kira Mbak Marta mau jawab mungkin. Iya. Kalau Lebih ke customer, marketing ya. iya nih kalau customer BMW sendiri, kalau dulu tuh apa sih kalau mobil Eropa, mobil mewah, itu pasti bapak-bapak Ya. yang pakai gitu ya, bapak-bapak. Tapi kalau sekarang itu anak-anak muda, udah switch kita di riset kita juga ya, kita survei, ternyata customer BMW itu udah geser nih mulai, nggak cuman yang usia matang aja, tapi juga yang masih muda itu udah mulai suka sama BMW gitu. Dan ini nyambung juga nih, apa sih sebenarnya dulu motivasinya orang kalau mau beli mobil premium Eropa gitu, atau mau beli BMW deh, karena elegan gitu ya kelihatannya, terus habis itu status sosial semacam itu. Tapi sekarang nggak, anak-anak muda juga udah mulai pinter, mereka cari teknologi, mereka cari keamanan karena safety-nya banget nih, cari kenyamanan juga ya. Terus habis itu apalagi yang zaman sekarang peduli lingkungan ya, kan BMW sangat amat mengusung menjunjung tinggi sustainability itu. Jadi motivasi pembeliannya juga berubah gitu ya. Kemudian lagi customer BMW yang sekarang itu mereka tuh tahu bahwa ini tuh bukan cuma masalah mobil tapi juga masalah after salesnya. Mereka cari yang terjamin gitu loh. Kalau dulu pokoknya beli mobilnya bagus, mobil mewah, oke, seneng nih, udah happy. Tapi kalau enggak, kalau customer sekarang tuh mereka lebih sangat apa ya? Lebih jeli mungkin. Jeli ya, bener-bener ya. Mereka tuh udah pinter-pinter gitu loh. Mereka bisa compare sana sini. Pasti mereka cari dan pilih yang terbaik, teraman, ternyaman buat mereka. Sampai jangankan saat pembelian, tapi sampai ke purna jualnya gitu sih. Oke. Berarti Dari Pak Teguh mungkin mau nambahin? Oh, ya, boleh. Ya memang benar sih tadi yang sampaikan Marta ya. Jadi sekarang ini kebetulan saya itu kan tahun 94 Dari Saya 94 sudah di 94. BMW ya? jadi salesman. Oke. Yang nonton Zaman belum jadi- lahir mungkin ini. Ya mungkin ada yang Nonton ada yang belum lahir nih ya kan. 34 masih segar-segarnya ya. Oh ya 34 tuh. jadi kebayangkan ketahuan sekarang umurnya gimana ya kan. Jadi tahun 94 kalau nggak sampai ke sini ya, kebetulan sampai sekarang juga masih lah ya ngurusin customer yang mau beli. Memang kalau ditanya bagaimana customernya, memang kalau tadi yang Marta bilang, dulu itu mostly kebanyakan yang beli kan yang tadi samain Marta. Dan yang menarik adalah kalau dulu orang kalau mau beli BMW itu kayak waduh ragu gitu ya gimana. Nah sekarang memang
yang tadi Marta cerita, anak-anak muda sekarang sudah secara knowledge ya lebih baik gitu ya. Terus sekarang juga pengetahuan soal informasi terbuka kemana-mana ya. Jadi memang orang sekarang lebih bisa dibilang ya jualan BMW sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah dibanding di masa saya dulu ya. Karena apa? Ya pengetahuan lebih banyak, gampang dijangkau segala macam. Dan memang tadi Marta bilang orang sekarang nggak cuman membeli mobil itu nggak cuman sekedar mobil, tapi orang mulai sadar bagaimana sustainability segala macam, which is itu yang selalu dipegang oleh BMW. Terutama kalau kita bicara soal safety misalkan ya. Ya kalau di BMW sekarang memang dari dulu safety itu nggak pernah ada toleransi lah soal itu. Dan yang ini yang bikin makin gampang sekarang karena apa? Sekarang banyak orang memang mau beli mobil juga karena mau nyetir gitu kan. Nah BMW sendiri karena dengan tagline Sheer Driving Pleasure-nya memang mengutamakan ya kayak sekarang Mas Hafiz ini ngerasain nyetir bagaimana ya kan, itu memang enak banget gitu. Ya BMW memang terkenalnya kan buat driving Dan experience-nya lah. kenapa Astra juga sangat serius, kembali lagi kami bukan mau menjadi yang memang niatnya mau gede atau enggak, tapi kami sebenarnya terdorong dari kami itu sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap orang yang mulai mau beli sampai sudah beli dan setelah beli gitu kan. Okay. Makanya tadi Marta cerita ya, kita total di Indonesia itu total ada 19 outlet. Mulai dari jualan sampai bengkelnya. Dari 19 Astra punya 11. Nah, dari 19 11-nya punya Astra. Ya, itu yang tadi dia Marta cerita. Itu kalau kita bicara outletnya ya Mas. Itu outlet yang sudah ada. Tapi bicara jangkauan, contoh kita ngomong, di Kalimantan itu belum ada outlet resmi. Kalimantan ya belum. Di Kalimantan sekarang belum. Dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Tapi Astra selalu hadir ke sana. Contoh ke Balikpapan. Itu kami periodik datang ke sana dengan flying mekanik dari Makassar. Wow. Balikpapan, Samarinda, sampai Pontianak. Kami sampai datang ke sana. Punya periodik ininya punya lah. periodik schedule, jadi kita komunikasi dengan customer. Sebelum berangkat kita telepon dulu, ada keluhan nggak? Supaya kita antisipasi bawa spare part apa aja. Karena ada pembatasan kan kalau bawa spare part, ini kan nggak bisa pakai pesawat. Jadi spare part kita kirim dulu. Nah, bersyukurnya kami berada dalam grup Astra. Jadi bisa jaringannya lebih banyak. Karena gimana pun benerin mobil kan pasti butuh lift ya Mas ya. Iya, butuh lift kit, butuh lift. Nah, kami punya teman-teman saudara di sana, ya kan, yang liftnya kami bisa melakukan, betul. Karena gini, kita nggak bisa sembarangan melakukan perbaikan, karena kita sangat concern dengan lingkungan. Kita nggak bisa ganti oli sembarangan di tempat sembarangan, karena nanti limbahnya bagaimana gitu kan. Nah, dengan kami punya jaringan di saudara-saudara kami dari brand-brand yang dipegang oleh Astra, di sana kan memang ada bengkel resmi di brand tersebut, sehingga namanya limbah B3 sudah aman. Jadi kita melakukan perbaikannya di bengkel, nggak asal gitu limbahnya. Dan masih dalam lingkupnya Astra. Dan masih dalam lingkup Astra, karena itu dikelola dengan baik gitu. Termasuk tadi saya cerita ke Papua, kami pergi ke Papua. Loh, bengkelnya di mana Papua? Oh, kami punya. Astra kan nggak cuma roda 4, roda 2 juga ada. Jadi di mana-mana, dan bengkelnya kembali lagi Astra selalu concern terhadap lingkungan. Tapi standarisasi antara di yang memang outletnya ada dan kayak di Kalimantan dan di Papua akan sama? Sama Mas. Sekarang kan karena teknisi kami kan memang certified semua ya. Sertifikasinya kan memang itu Jerman yang ngeluarin kan. Jadi yang pergi memang orang-orang yang certified ke sana. Alatnya pun diagnosa kita bawa, karena kan sekarang ya teknologi ya. Diagnosa itu nggak harus bawa alat yang segede truk gitu kan, enggak ya kan. Sudah sebesar laptop itu diagnosanya seperti itu. Karena apa? Karena kan BMW punya garansi pemakaian itu kan 5 tahun. Jadi semua itu kan di cover ya. Nah, yang service inklusif, inklusif segala macam itu. Nah, itu kan kalau nggak masuk ke jaringan itu kan nggak bisa. Sehingga tetap harus pakai masuk jaringan itu. Gitu.
I see. Ini menarik banget ya ternyata. Tapi menurut kata Gus Iri malah jualan sekarang lebih gampang ya. Kira kan dengan sekarang customer lebih tahu tuh lebih ini kali ya, lebih apa? Dia wah bandingin gitu-gitu atau kayak tanya-tanya gitu. Kalau lu mungkin hanya kayak jual, oh ini BMW terbaru Pak, paling keren gitu. Dan tadi juga menarik juga ya, ada insight kalau ya zaman sekarang udah banyak yang concern sama lingkungan. Bahwa kan juga BMW kan dari dulu saya bahannya itu kok nggak salah pakai renewable ya, kayak ini bahan interior. Terus tadi ternyata after sale service-nya tuh juga dia 5B3 nasional lah ya. Dan apalagi kalau elektrifikasi kan BMW lumayan banyak nih ininya. Kita lagi naik ini i5. i5 ya. i5. Ada i5, i7, ada i3 juga, terus SUV-nya lengkap. Belum lama di launching Mas. Iya. kita bulan kemarin launching BMW Indonesia. Kita udah nyobain sekarang. Loh ini komitmen kita juga loh, kita sediain nih mau karena biar bener kan? Orang bisa langsung coba. Gitu. Semua line up kita sediain. Iya, namanya apalagi memang tadi kan Mas Hafiz bilang orang beli BMW pengennya rasain nyetir gitu kan. Makanya test drive-nya kita siapin supaya customer bisa cobain, jadi bisa ngerasain tuh, oh memang beneran ya, nggak bohong gitu, yang dibilang enak tuh beneran enak gitu loh. Gitu. Komit kita lah. Tapi kalau ngomongin soal elektrifikasi sendiri ya, ada adjustment nggak sih dari BMW Astra? Karena kan gini, bertahun-tahun BMW itu fokus pada mobil internal combustion engine, ya twin power turbo segala macem lah gitu. Terus sekarang tahu-tahu elektrik. Kira-kira ada adjustment nggak mungkin dari pelayanannya, apa mungkin edukasi ke konsumennya, atau bahkan mungkin sampai ke after sales-nya juga? Adakah adjustment dari BMW Astra terkait dengan produk BMW yang sekarang nih udah towards to electrification gitu? Pasti ada Mas, dan harus ada. Harus ada. Kenapa? Kita mulai dari depan dulu nih. Sebelum kita jualan, kita adjustment. Contoh nih Mas ya. Jadi orang kan mungkin baru ngomongin listrik sekarang ya. BMW Astra dealer pertama kali yang concern soal mobil listrik. Kenapa saya bilang dealer pertama kali? Kita bangun Astra Serpong, BMW Astra Serpong. Iya. Itu 2017 kita opening ya. Opening 2017. Aku tahu itu. Karena saya ikut di launchingnya. Masih aktif ya. Masih aktif. Saya masih baru selesai kuliah. Pembangunannya kita mulai dari 2015. Betul. Iya. Nah, gini, mobil listrik ini kalau kita bicara outlet untuk listrik ya, itu nggak bisa asal. Karena kita tahu kan, itu butuh yang namanya fundamental outlet, itu harus benar-benar dirapiin benar, harus disiapin benar. Karena kita bicara high voltage, ya. Ini kan bukan bicara ngecas handphone gitu kan, enggak. Betul. Bukan bicara itu, ya kan? Lebih kompleks lah. Betul. Jadi memang kita infrastrukturnya di bengkel kami itu kita siapin benar waktu itu 2015. Itu yang di Serpong. Di Serpong, ya kan? Jadi mulai dari itu kita siapin dulu nih, sebelum jualan kita udah bikin dulu. Bayangin, orang ribut listrik paling baru 2 tahun terakhir. Kita dari 2015 sudah memikirkan itu, Mas. Itu mobil listriknya belum masuk loh. Mobil listriknya belum masuk. Waktu itu setelah itu baru i8, ya kan? Jadi belum ada, kita udah siapin gitu. Jadi Astra begitu komitmennya terhadap yang namanya belum jual, kami sudah mikirin gitu. Ya kan? Kita pikirin dulu. Habis itu setelah bengkelnya kita siapin orangnya nih. Teknisi kita kirim sertifikasi, karena sertifikasi EV sama ICE kan beda nih. Betul. Kalau enggak kesetrum Mas itu. Nah, habis teknisinya beres, baru kita soal dari bisnis consultant-nya, salesman-nya. Karena apa? Penjelasan jualan ICE dan EV itu berbeda. Concern-nya orang beli listrik dan concern-nya orang beli bensin beda. Kenapa beda? Harus diakui, infrastruktur listrik nggak sebanyak ICE, ya kan? Pom bensin di mana-mana, tapi charging station kan nggak seperti banyaknya pom bensin gitu kan. Makanya kami harus melakukan edukasi dulu ke customer. Kita kasih tahu, karena ini merubah behavior, Mas. Kita kalau pakai mobil bensin, wah, sisa 10 kilo berangkat aja gitu kan. Nanti ketemu pom bensin. Bicara listrik nggak bisa. Harus punya plan. Harus ada plan, harus prepare. Nah, ini satu sisi kami juga mengedukasi masyarakat bahwa
hidup ini harus punya planning memang. Ada filosofi. Hidup ini harus punya planning, nggak bisa kalau nggak ada planning, ya kan? Iya, Bisa iya. berantakan. Nah, mulai dipaksa bikin planning dengan pakai mobil listrik. Harus ada preparation hidup ini. Iya, iya. Dimulai dari pakai mobil listrik. Pakai mobil listrik preparation. Besok mau kemana? Malam ini dicas. Tuh. Waduh Pak, itu susah nggak? Nggak susah. Kenapa saya bilang nggak susah? Saya tanya sekarang teman-teman semua yang ngikutin ini. Kalau kita pakai handphone, apa yang kita lakukan pada malam hari? Ya ngecas. Ngecas. Mau Sama, tidur ya. dicas, ya kan? Iya. Sama kan? Nah, mobil listrik juga sama. Pulang sampai rumah ya udah dicas. Karena semua pembeli BMW otomatis begitu beli mobil listrik BMW include dapat chargingnya. Dapat wall charging. Chargernya Dapat wall dapat. charging. Dan kami semua yang masang itu nggak ada biaya untuk beli wall chargingnya, memang Udah include. itu. Dan yang penting juga instalasi juga sudah. Instalasi Instalasi kami udah. semua yang Karena melakukan. sering juga kayak gitu tuh. Nah, Gratis karena wall itu charger, nggak bisa instalasi asal belum. instalasinya. Karena nggak gampang ya, untuk masang itu ya. Kalau misalnya kita awam tuh nggak gampang gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin nggak tahu tuh informasinya gitu loh. Gimana sih caranya gitu ya? Masangnya bisa lah, tapi nggak tahu informasinya. Dan customer BMW kan nggak mau repot pasti kan. Maunya Ya terima udah, jadi. Iya, ya udah. Betul. Mendingan kita yang bantu. Dan gitu. yang kita amazed Mas, pada saat mulai terjun di jualan listriknya, yang saya amazed adalah apa? Teman-teman PLN sangat support. Betul. Sangat responsif. Saya salut dengan PT PLN Indonesia. Itu namanya kita apply gitu ya, bahwa kita mau pasang di mana. Mereka proaktif datang ngelihat infrastrukturnya siap apa enggak, kabelnya bagaimana, itu siap teman-teman PLN. Nah, makanya kami BMW bekerja sama dengan PLN urusan ini. Karena penyedia Langsung. listriknya kan PLN. Kami langsung direct dengan teman-teman di PLN. Langsung dimanapun kita tahu sekarang listrik udah di mana-mana ya. Jadi udah no worry gitu. Nah, kita ajarin untuk salesman edukasi customer bahwa hidup ini harus ada preparation, harus ada planning. Akhirnya apa? Sekarang orang juga tahu. Oh iya, BMW paling jelek range-nya 400 kilo Mas. Paling sedikit. Dan itu Line udah up-nya BMW listrik. udah hitungannya kayaknya Udah Jakarta termasuk Semarang tinggi. kali ya. Iya. Kebayang kan 400 kilo Mas. Kalau mau muter-muter di Jakarta itu Ya, seminggu sampai ngecas. bosen Mas ya. Iya, Iya kan? Asumsi misalnya pergi pulang 30 atau 40 kilo, Iya. 10 hari. Udah. Betul. Semingguan gak ngisi. Ngecas, iya kan? Dan jangan salah, teman-teman PLN juga memberikan support loh atas pemakaian mobil listrik. Chargingnya beda dengan pemakaian di rumah. Tuh. Karena itu DC. khusus. DC Makanya, charging. jadi mereka teman-teman PLN ini untuk mobil listrik dia berikan meteran tersendiri. Oh, tapi meterannya AC atau DC? Pakainya dari seperti meteran rumah, persis sama. Oh. Persis meteran rumah. Jadi Iya, nggak usah iya. pusing-pusing, persis Pakai meteran token rumah. gitu atau Pakai token bisa, iya kan? Ah. Pakai token. Kenapa dipisah? Karena kan ada subsidi listrik. Nah, supaya fair ngisinya, makanya Iya, iya, pemakaiannya iya, iya. kan. Jadi ya yang samalah sekarang kalau kita beli solar atau bensin yang bersubsidi kan mesti ada barcode-nya kan. Ya, karena harus tepat sasaran. Jadi nggak cuma Pertamina yang tepat sasaran, PLN juga tepat sasaran subsidinya. Tapi Gitu. kalau misalkan karena kan ini ICE bisa dibilang komponennya lebih sedikit ya daripada i5 Ya. termasuk produk mobil listriknya BMW pasti secara komponen akan jauh lebih sedikit daripada produk Betul. ICE. Nah, Ada itu- efeknya nggak ke after sales nantinya? Ada. Jadi gini, makanya tadi saya baru berhenti di tenaga penjualnya, edukasi customer. Habis itu ke bengkelnya bagaimana? Dengan mobil listrik nih Mas, kan listrik ini nggak ada yang namanya ganti oli, Betul. ya kan? Kami Kami harus merubah juga model bisnis di after sales. Yang namanya revenue generator sudah berbeda. ya, Ya kan? Udah berbeda. Jadi sekarang kami beralih. Mobil listrik ini harus diakui bahwa customer sangat nyaman karena maintenance-nya jauh lebih rendah dibanding mobil bensin. Yes, pasti berimbas ke posisi kami di bengkel. Makanya kami juga melakukan efisiensi. Efisiensinya karena apa? Begitu mulai mobil listrik kita harus siapin yang namanya revenue, nggak bisa lagi kita jualan oli segala macam. Jadi kita harus mencari apa sih yang bisa dijual, ya kan?
kapas remnya tetap ada. Nah itu kita lakukan edukasi ke teman-teman di bengkel. Ngerubah semua mas. Ya balik lagi lah ya. Zaman ini mau merubah kita semua memang harus agile, memang harus di-adjust. Ya kita harus berubah lah mas, mau survive ya. Harus berubah. Harus. Kalau Iya, adaptasi, iya, ya udah masa denialnya sudah lewat. Kita sangat siap untuk itu. Kita sangat siap. Iya. Tapi menarik juga sih yang tadi mengenai merubah mindset ya. Tapi memang sudah banyak dibantu banget ya. Kayak tadi ada wall charger dibantu instalasi. Mobilnya juga sekarang kan udah pakai MyConnect bisa nyari itu kan tempat charging terdekat. Betul. Yang membantu. Kalau misalnya pun tempat charging bingung di mana, balik aja ke dealer BMW Astra. Kami sediain harus semua charging station ada di situ. Kalau itu Gitu. free, Mbak. Free. Di outlet kami free. Iya, jadi Kalau tinggal gitu datang. sering-sering aja kan. Sering-sering nanti main ke bengkelnya atau kayaknya menarik nih nambah Gitu ini tadi itu. ya. Saya bilang paling sedikit jarak temunya 400. Ada line up kami yang sampai 600 kilo. Iya. Kebayang mas, 600 kilo kita jalan dari Jakarta ke Surabaya di rest area Astra di kilometer 456 arah ke Surabaya itu ada di situ. Di situ ada, berhenti di situ, ngecas full lagi, jalan lagi. Terus habis itu mampir ke Semarang dulu. Mampir Dia Semarang sambil dulu, jajan-jajan, sambil jajan. nge-charge. Bisa nge-charge. Bisa sampai Surabaya nge-charge Nge-charge lagi, lagi. gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang range anxiety itu udah nggak ada lah ya. Nggak Kalau ada untuk sih. pengguna BMW, apalagi kalau belinya di BMW Astra. Sepanjang planning dan preparationnya benar. Planning. Nah, tapi udah banyak dibantu tuh planningnya. Tapi Jadi- lagi-lagi kalau misalnya tiba-tiba planning meleset nih, terus mobilnya mati, tenang, kita punya Astra World, kita angkut tuh mobil. Wah. Jadi ya Nggak itulah usah dari, pusing. jangan kan tadi yang Pak Teguh bilang, dari mulai customer mulai mau beli sampai dia beli sampai Setelah beli pun ya kita urusin, kita bikin. tanggung jawab lah ini gitu ya, kita tanggung jawab lah. Gitu. Nah, ngomongin tadi kan setelah beli juga dalam pembahasannya kan masih diurusin lah sama BMW Astra. Iya. Kira-kira konsumen BMW Astra itu di maintain-nya kayak gimana sih? Bagaimana nih dari BMW Astra dengan konsumen itu saling connect? Karena kan bagaimanapun BMW secara produk kan masuknya segmen premium. Ya. Konsumennya pasti beda dong dengan konsumen mobil Jepang gitu yang Betul. beli selesai gitu. Ya. Kan pasti kadang ada yang mungkin pendekatannya lifestyle atau pendekatannya apa gitu. Bagaimana cara BMW Astra nge-treat konsumennya untuk bisa dibilang tetap setia nih masih di circle-nya BMW Astra? Marta itu Ya. mas pagi, siang, sore, malam mikirin itu terus. tuh. Waduh. Gitu, gimana nge-treat customer. Ya, kalau ngomongin nge-treat ya, yang nge-treat kan kita anggap customer itu manusia, yang nge-treat juga manusia gitu kan ya. Jadi nomor satu ya people-nya di BMW Astra sendiri harus aware dulu nih. Harus aware, benar-benar harus dengan penuh kesadaran dan penuh ketulusan untuk nge-treat customer-nya. Jadi balik lagi, nomor satu business consultant gitu ya. Mereka harus harus personalize, benar-benar setiap customer itu beda karakternya. Ada tuh yang modelnya pengen langsung cepet aja, udah lu atur dah semuanya. Ya kalau emang sukanya seperti itu nggak apa-apa, kita bisa ikutin. Tapi ada yang sangat amat private, jangan sampai orang tahu ya kalau misalnya ini rumah saya di sini, ya itu kita jagain gitu loh, benar-benar kita jagain gitu. Kemudian teman-teman di bengkel juga sangat amat deket sama customer karena ibaratnya dokter ya Pak Teguh ya kalau kita bilang ya. Betul. Bener-bener service advisor itu adalah dokternya si mobil ini gitu. Jadi ya bener-bener harus di-treat serasa itu tuh pasien gitu. Jadi customer juga ngerasa, wah ini diperhatiin banget nih. Itu baru soal layanan basicnya. Kemudian kita tuh bikin banyak loyalty program gitu ya. Kita punya BMW Astra Card, itu kita bekerja sama dengan beberapa tenan yang ngiket gitu ya, untuk ngiket seluruh customernya BMW Astra untuk bisa menikmati benefitnya, termasuk juga ada diskon jasa dan juga diskon spare part gitu, selain kerja sama dengan tenan-tenan merchant kami. Terus selanjutnya kita bikin berbagai, tadi kan Mas Hafiz bilang lifestyle ya. Nah ini juga kita perhatiin nih, hobinya customer tuh macam-macam nih. Masih gitu. Ya, macam-macam hobinya. Tapi satu yang ngikat mereka jadi satu sebenarnya itu kan mobilnya kan. Nah,
Mas Hafiz datang nih kemarin di acara Joyfest ya. Iya. Kita bikin event Joyfest di Sentul. Tuh. Dan itu udah konsisten berapa tahun ya? Konsisten ini ke 2000, ini keempat kali. Empat kali ya kita bikin ya kan. 4 kali kita bikin Joyfest. Berat sebenarnya konsisten tuh ya, konsistensi itu kan kita ter-challenge buat bikin yang baru biar nggak bosen ya. Tapi customer bisa happy di sana, bisa mencoba jajal performa terbaik BMW-nya. Terus bisa networking juga di sana. Dan kita benar-benar pisahin saat mereka menikmati loyalty program ini ya kita nggak mau paksa-paksa jualan di situ. Benar-benar biar mereka menikmati gitu loh. Ini layanannya BMW Astra nih yang mereka dapetin. Selanjutnya buat yang suka golf, kita juga punya Joy Cup. Nah, yang kita bikin besok Juli ya, Pak. Oh. Bentar lagi. Masih Iya. cool tuh sama Marta. Itu Juli ada. iya. Jadi ini juga ini ke empat kalinya gitu. Joyfest kelima ya Kelima berarti? berarti selisih 1 soalnya. Joyfest sudah 5 kali. Dan ini Joy ke Cup 4 yang keempat. kalinya. Ini juga nih kalau dibilang emang nggak capek apa BMW Astra, maksudnya spending enggak sih, kita nggak anggap itu spending ya sebenarnya ya, karena memang customer tuh juga kita anggap ini tuh our friend, our family gitu kan. Jadi kami nggak cuman ada saat mereka seneng-seneng, saat kita pengen seneng-seneng sama mereka, saat susahnya tadi yang layanan misalnya After ada apa-apa di sales jalan gitu. gitu ya, after sales kita temenin, bahkan mereka nggak butuh-butuh apa-apa, kita ajak main nih kan, kita ajak main terus nih, kita ajak ketemu terus nih, supaya apa ya, supaya engage lah sama BMW Astra. Selain itu ya saat ada ulang tahun juga ada ucapan ulang tahun, mungkin sepele ya, tapi buat beberapa orang itu Ya, untuk di level ini cukup itu inilah ya. spesial. Tapi lagi-lagi balik lagi nih, harus personalize. Maksudnya gimana? Ternyata ada loh yang nggak suka diucapin selamat ulang tahun. Ya sudah, itu kita jaga gitu. Intinya customer di level, Nggak semua orang senang iya diselamatkan. benar. Customer di level ini kita harus benar-benar tahu nih mereka pengennya apa gitu. Berarti Itu sih. harus benar-benar ngebaca karakter, Betul. terus juga tahu karakter konsumen ini ditreatnya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Betul. Dan kita kuncinya ini sih Mas, kami itu meletakkan bisnis ini di atas relationship. Oke, gimana Jadi tuh? kita terus terang running bisnis BMW Astra ini, jujur kita bisnis ini kita driven by relationship. Ya, Kita Oke. nggak mau driven by numbers. oke. Ya, yes, kita nggak bisa akui namanya bisnis pasti numbers gitu ya. Tapi kita nggak meletakkan numbers itu di atas segala-galanya. Tapi kita menaruh relationship itu di atas segala-galanya. Karena apa Mas? Yaitu tadi, kita rasain Marta tadi udah cerita bahwa gimana pun bisnis apapun tuh bersentuhan dengan manusia. Iya kan? Namanya manusia, siapapun itu, di strata apapun, mereka minta dimanusiakan. Ya kan? Kalau kita memanusiakan manusia, kita yakin bisnis itu pasti akan jalan dengan baik. Betul. Iya, setuju Karena sih. apa Mas? Itu tadi, barang ini dibikin oleh manusia, ya kan? Yang jalanin manusia, ya kan? Semua yang ini manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, ya Yes. kan? Bener nggak? Ya kan? Iya. Filosofis sekali loh. Iya, makanya tuh. Nah, kalau nggak filosofis Astra nggak Sampai sekarang ya. Memang intinya itu ya. Iya, Kan. karena tidak ada yang sempurna dari manusia, apalagi bikinan manusia pasti nggak sempurna. Kalau bisnis ini driven by relationship, bukan driven by numbers, masalah itu pasti akan bisa diobrolin dengan enak. Dan semua stakeholder akan bisa mengerti dan menerima di saat ada masalah. Oh iya, di saat ada ketidaksempurnaan, itu akan menjadi sempurna di atas relationship. Itu kuncinya yang kami pegang. Nah, cuman memang menerjemahkan relationship, business driven by relationship itu memang gak gampang. Makanya Marta tadi saya bilang, Marta itu pagi, siang, sore, malam gak pernah berhenti mikir nih. Mikir gimana konsumen ya. Iya, mengimplementasikan, mengejawantahkan relationship Udah untuk lama loh bisnis nggak ini dengerin bagaimana gitu. menjawantahkan. Kita nggak cuma jualan barang Mas, jualan Iya, jasa juga, iya. jualan layanan ya. Jadi penting banget sih itu memperlakukan manusia gitu, Iya. sebagaimana mestinya. Gitu Udah sih. lah, kita udah sering kok orang kalau sudah hubungan enak, oh ya udahlah, ya kan.
based on trust soalnya. Yes. Betul. Dan ini Indonesia, Mas. Mm-mm. Kami sadar kita berbisnis di Indonesia. Mm-mm. Kalau saya ngecek ya, kita coba benchmark ke negara lain segala macam, memang beda gitu loh. Culture-nya Indonesia is Indonesia gitu. Iya. Indonesia is Indonesia. Mungkin kalau di negara lain ya benar-benar fokusnya beli, jual, Iya, atau saya kita selesai. nggak bisa. Sedangkan Di Indonesia kalau nggak bisa. di Indonesia tuh benar-benar harus ada ya kayak treatment ini. Personalisasi. Bisa, Mas. Benar. Orang Indonesia katanya makan nggak makan mau kok kumpul ya kan. Betul loh. Tinggi Gitu. banget. Gimana itu tinggi banget tuh artinya itu ya kan? Iya. Artinya memang yang penting kita guyup, deket gitu kan, relationship itu dibangun dengan baik. Indonesia nggak bisa kalau nggak begitu. Stakeholder punya kepentingan masing-masing, Yes. ya kan? Relationship itu kita taruh ke semua stakeholder, termasuk ke prinsipal kami. Karena prinsipal kami dalam hal ini BEM Indonesia, dia juga punya kepentingan. Gimana pun mereka juga bisnis gitu kan. Yes. Kami juga sangat bisa memahami mereka, mengerti bagaimana keinginan mereka. Dan akhirnya setelah dengan pendekatan relationship itu mereka juga bisa memahami gitu bahwa oh iya BMW Astra meskipun dealernya mereka juga bisa memahami oh iyalah gitu, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi mereka balik lagi kalau ditaruh di atas relationship bisnis ini akan jalan dengan smooth. Gitu. Gitu. Gila. Ini banget ya benar-benar dari A sampai Z itu Yes. untuk beli BMW itu diurus lah sama Diurus. sama BMW Astra. Dan kayaknya nggak banyak loh dealer yang mau, maksudnya kita nggak ngomong BMW aja ya, overall brand itu nggak banyak yang mau mikirin dari A sampai Z tuh sampai sedalam itu gitu, even di level premium. Ya. Nah, cuman gini, tetap sebagai mobil terutama mobil Eropa ya, ada anggapan bahwa beli mobil Eropa itu at some point resale value-nya akan berantakan. Ya. Kita nggak bisa pungkiri itulah. Kalau misalnya anggap sama mobil Jepang, anggap kayak Toyota kan mungkin resale value-nya tuh bener-bener quote on quote sehat lah gitu. Ya. Gimana nih BMW mematahkan konsepsi bahwa mobil Eropa itu at some point nanti resale value-nya ya jelek gitu atau berantakan gitu. Mungkin dari Pak Teguh bisa Wah, jawab dulu. itu bener banget Mas. Di Indonesia tuh Mas, Hmm. belum beli mikir jual Mas. Nah itu masalahnya Itu, Nanti kok dijual lagi aku berapa? Itu Padahal belum nanti, beli ya. Mas. Kalau kita nggak memahami culture-nya orang Indonesia, Iya. susah kita berbisnis kan. setuju. Nah, makanya karena mereka belum beli udah mikir jual, kami pun mikirkannya dari A sampai Z. Pertama kita ngomong, nggak bisa dipungkiri, saya setuju sama Mas Hafiz. Orang image-nya kalau beli mobil Eropa, aduh mati nih, berantakan nanti. Dan kita nggak bisa mematahkan itu dengan omongan saja, Mas. Kita harus lengkapin semuanya. Contoh, kenapa sih orang kayak tadi Mas Hafiz ngomong, Jepang lah lebih enak. Ya nggak aneh Iya gitu. resale value-nya ya. Heeh. Itu nggak aneh. Kenapa Mas? Resale value, orang bicara resale value karena apa? Resale value itu nggak bisa lepas dari namanya bengkel purna jual, Yes. ya kan? Kenapa Jepang seperti itu? Bicara bengkel purna jual nggak bisa dilepaskan dari teknologi. Kalau makin complicated teknologi, makin sedikit orang bisa mengerti, kan itu, ya kan? Yes. Nah, kalau teknologi konvensional Mas, bengkel di mana aja bisa nerima, bisa ngerjain, ya kan? Nah, makanya kami di BMW Astra Mas, kebetulan saya sudah pernah pindah beberapa cabang di mana-mana, saya pernah tugas di banyak daerah. Yang kami lakukan Mas, pertama pada saat kami lakukan adalah kami merangkul bengkel yang non authorized. Bengkel-bengkel pinggir jalan itu kita rangkul, kita ajarin Mas, bagaimana merawat BMW. Gitu kan dulu nih. Justru dari luar dulu malah. Betul. Bayangin, tadi Mas Hafiz nanya resale value, saya jawab dulu dengan soal bengkel dulu nih. Oke. Iya. Bengkelnya kita ajarin dulu nih Mas. Kami padahal kalau dipikir Mas, ngapain bengkel itu biarin aja dia nggak ngerti. Nanti kan orang datang ke bengkel saya. Kalau ngomong bisnis semata kan begitu. Betul. Tapi nggak bisa. Kembali lagi, Astra selalu mau maju bersama, nggak mau sendirian. Bengkel itu kita ajarin, kita training Mas malahan. Kenapa itu kita lakukan? Supaya mereka kalau mau nanganin BW ditanganin dengan benar. Kalau ditanganin dengan benar, maka mobil itu nggak akan rusakan. Kalau mobil itu nggak gampang rusak, maka resale value akan naik.
Oh, Nah, bisnisnya itu di urutannya. situ lah ya. Ya, rumusnya. Rumusnya kayak begitu. Harus bengkelnya dulu dibenerin. Akhirnya mereka ngomong, selama ini spare partnya susah. Kita kasih tahu loh, kalau cari spare part, datang ke kami aja. Kami berikan untuk mobil-mobil yang tua segala macam, kami berikan paket untuk perbaikan dengan harga yang memang disesuaikan. Kan nggak mungkin mas, mobil harga misalkan mobil lama 80 juta Iya, harga E36 mobilnya. total Iya. servisnya bisa Masa harga mobilnya kan nggak lucu. Makanya, dan kami untungnya, prinsipal kami juga backup atas program ini. Oke. Atas mobil-mobil yang sudah berumur, prinsipal juga menyediakan tuh paket untuk mobil-mobil lama yang harganya memang affordable. Nah, disitulah kemudian namanya relationship resale value terdongkrak, mas. Oke. Dan setelah kami jelaskan, kami lakukan itu, kita kasih pembanding. Orang selalu ngomong jatuh, loh jatuhnya berapa dulu? Kita ngomong persentase. Begitu kita kasih tahu persentase semua sama, tapi itu aja kan nggak cukup. Kami nggak bisa bergantung pada orang yang menerima, kan nggak semua orang butuh beli mobil. Iya. Iya kan? Nah, dan nggak bisa semua, misalkan showroom-showroom itu kita minta tolong membeli gitu, nggak bisa. Betul. Makanya untuk itu Astra juga masuk, BMW Astra, kami juga punya divisi used car sendiri. Oh ya? Iya. Oh. Kalau nggak bisa nanti kita nunjukin, kalau nggak kan cuma ngomong doang, apa tuh ngomong doang nih. Iya. Kami touch mulai dari bengkel non authorized, ya kan, sampai kami buka bisnis divisi sendiri yang nanganin used car. Kenapa? Ada alasan untuk sampai bikin ininya? Karena gini, kalau orang mas, paling gampang, biasanya penyakitnya itu mas, orang kalau sudah beli BMW nggak bisa pindah ke lain hati. Itu fakta ini ya. Iya. Ini Kayak fakta. hard fans gitu Nah, ya. Tidak semua orang yang memang punya waktu, mereka itu mau ganti mobil, harus menjual mobil lamanya bukan soal nggak punya duit mas. Mereka duit pasti punya. Energinya. Tapi satu, energi nggak ada, dan mereka sayang kalau mobil ini terbengkalai, sehingga mereka memilih tukar tambah, ya kan? Nah, kalau kami nggak siapkan itu juga susah kan? Ya. Kami nggak bisa ngontrol end to end-nya nanti. Dengan kami punya bisnis used car sendiri, orang mau tukar tambah pun kami udah siap. Teman-teman di divisi used car sudah langsung siap itu. Jadi akhirnya kami punya one stop solution. Di situ orang datang mau tukar tambah beres, langsung semua kita beresin. Nah, bagaimana dengan orang yang baru mau masuk BMW mau tukar tambah juga? Oh, nggak masalah. Divisi used car kami siap menerima brand apapun untuk masuk ke BMW. Mau tukar tambah dengan BMW, divisi used car kami udah siap untuk itu. Atau kalaupun mau beli BMW used car pun bisa. Oh bisa, Langsung. sangat bisa. Jadi ada orang segmen-segmen, termasuk itu tadi kenapa kita buka divisi used car itu, karena ada orang yang memang kepingin BMW tapi saya mau pakai yang mobil tahun lama dulu coba-coba dulu. coba dulu segala macam. Atau mungkin memang sukanya yang itu gitu Iya. kan, mungkin sukanya ada yang kan itu. contoh lah mas, misal nih saya dulu pernah sekolah kuliah tuh naik mobil M40-nya Ini punya Cabo. temen gitu ya kan. Ya kan, zaman dulu punyanya apa, E30 kan? E30 ya kan, Catatan si boy. catatan si boy ya kan, punya catatan si boy. Sekarang saya pengen beli itu gitu kan susah mas, ya kan nggak ada barunya Iya. ya kan. Iya. Nah mau nggak mau used car kami siap dengan itu. Sampai ke maksudnya range untuk used car-nya tuh Kami nggak membatasi mas, kami nggak membatasi, kami nggak membatasi itu. Jadi orang mau nyari apa aja ya Kita bisa bantu lah pokoknya. kita bisa bantu itu. Karena kebetulan gini, kalau toh kami misalkan orang mau nyari, kami nggak punya stok gitu ya, tapi kan kami punya database di bengkel mas. Ah, Ekosistemnya nih, Mas, mulai. Ekosistemnya jalan. Gitu. Jadi kalau misal Mas Hafiz, Mas Teguh, saya mau nyari lah yang E36 aja atau nyari E46. Kami tinggal lihat di stoknya used car kami nggak punya, kami cek di database bengkel. Kan ketahuan tuh Mas di database bengkel. Siapa orang yang sudah lama dulu punya, terus kok nggak muncul-muncul di bengkel? Ini kenapa nih? Udah pales make atau apa nih? Nah itu biasanya kita kontak.
tim kami kontak. Bapak Ibu, ini sudah setahun lebih Bapak Ibu nggak masuk ke bengkel. Gimana kabarnya? Mobilnya baik-baik aja? Ya nih Pak, udah males sih kita pakai ini itu. Mau nggak kita bantu ngurusin, ya kan? Diurusin gimana? Loh kalau udah nggak ada waktu ngurusin, kami bantu ngurusin. Ada yang siap nampung nih untuk ngurusin, nah kayak gitu Mas. Wah, berarti Gitu. Solusi lah intinya. Kita berikan kasih solusi. Ya. Nah itu. Balik lagi relationship. relationship. Gitu. Berarti kalau ngomongin used car, Mas Hafiz Naik, emang nggak ada range-nya? Ada sebenarnya. Kalau yang authorize-nya itu ya, di BMW Astra used car itu 7 tahun usia mobil yang bisa kita jual. Oke. Ya, 7 tahun nih. Tapi, balik lagi, nggak mungkin dong kita bilang sama customer, oh nggak bisa, gitu. Kan tetap harus ada solusinya. Harus ada solusi. Ya, apa yang bisa kita bantu? Oke, kita jembatani nih sama apa namanya, data di bengkel. Ketemu nih, terciptalah transaksi di antara mereka, sama-sama happy kan? Nah, berarti kalau misalkan ada nih yang tertarik buat lihat-lihat seksi apa ini used car-nya gitu, berarti bisa kemana aja nih? Oke. Nah, mungkin Mbak Marta. BMW Astra Used Car itu kita kalau di Jakarta ada di Sunter. Boleh nanti main-main ke sana ya. Oi. Silahkan main. Silahkan bisa lihat tuh Sudah diarahkan line up-nya. Kemudian ada juga yang di Serpong. Lalu Jawa Timur itu ada Surabaya dan Malang. Tapi lagi-lagi nggak usah khawatir ya, karena kita siap melayani Oke. dari manapun. Jadi kalau misalnya ada ketertarikan untuk trade in atau misalnya memang cuma mau jual mobil aja atau mau beli mobil aja, silahkan bisa langsung hubungi BMW Astra Used Car. Jadi kalau kita tuh Mas di BMW Astra, tagline-nya beli, servis, jual BMW di Astra. Gitu. Ya, dan lagi-lagi tadi ya benar-benar lengkap dan approach-nya itu ya Betul. ke konsumen. Jadi udah kayak keluarga ya, Betul. dibilang itu ya. Gitu. Ya itu yang paling keren sih tadi ya. Nggak hanya mobilnya yang kompeten, ya kan sekarang sudah fiturnya, tadi safety, lini elektrifikasi baik, tapi juga yang spesial nih pendekatan dari Astranya ya. Ya. Dari BMW Astra ke customer. Nah tadi personalisasi, dicek lagi. Kayaknya itu boleh jadi kunci kesuksesan ya kayaknya. Amin, ya. amin. Ini dari amin. kuncinya tuh tadi di memanusiakan. Memanusiakan manusia. Memanusiakan gitu. manusia. Kira-kira gitu ya. Luar biasa nih. Itu dia bahasannya lengkap banget kan tadi, dari ngebahas beli, jual, Servis, jual. beli, servis, jual, Di sampai Astra. merawat di BMW Astra. Tuh Iya. lengkap banget. Buat yang sudah menonton juga terima kasih kepada bintang tamu kita, Bintang Mbak Teguh dan Mbak Marta. Dan jangan lupa kita bisa ditonton di channel YouTube, terus juga di Pro TV. Pro TV dan kanal-kanalnya Pro Media ya. Iya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk cek sosial media kami, jadi ada di Instagram, ada di Bincang Mobil, dan juga di TikTok juga ada ya kita. Yes. Nah dan juga jangan lupa untuk berita-berita terbaru kita ada di bincangbincangmobil.com. Oke, jadi itu saya Ivan. Saya Hafiz. Sampai bertemu di video selanjutnya.